jemaat Tuhan yang saat ini beribadah bersama-sama di rumah masing-masing, kita percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita, ada Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu, ada Tuhan di keluarga Bapak Ibu saat ini. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah bagi kita semua. Ini hari-hari yang mungkin sulit kita rasakan bersama-sama. Ini hari-hari di mana peperangan rohani itu ada benar-benar kita alami. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk kita senantiasa berpegang teguh pada firman-Nya. Hari-hari ini kita menyadari betul bahwa hidup itu begitu singkat. Tetapi percayalah bahwa kita hidup itu benar-benar ada yang punya tujuan. Bahwa Tuhan memberikan satu kehidupan kepada kita, walaupun singkat. Bahwa hidup kita itu ada tujuannya. Dan tidak ada orang yang hidup tanpa tujuan. Tapi kita hidup itu ada tujuannya, ada alasannya. Dan kita harus menemukan alasan kita hidup. Kita harus menemukan tujuan hidup kita di apa. Hari-hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa merenungkan kembali tujuan hidup kita. Untuk kita bisa menemukan kembali alasan kenapa kita hidup di suasana Paskah hari ini. Terlebih lagi kita ada banyak di rumah. Ini adalah suasana waktu untuk kita bisa merenungkan apa arti, apa tujuan hidup kita itu yang sebenarnya. Saya mau bacakan firman Tuhan kepada kita, yaitu di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 dikatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Ada satu hal yang luar biasa dikatakan dalam firman ini, yaitu satu tujuan kehidupan yang luar biasa. Tujuan hidup yang luar biasa, yaitu satu kerinduan yang dalam, yaitu untuk merindukan kedatangan Tuhan, untuk senantiasa merindukan kehadiran, kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu Paulus sampaikan bahwa untuk sampai ke sana, dan dia akan menerima, dikatakan dia akan menerima, tersedia baginya mahkota yang akan dikaruniakan oleh Tuhan. Dan mahkota itu akan dia terima ketika dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik, dia mencapai garis akhir, dan dia telah memelihara iman. Hari-hari ini ada satu pertandingan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada satu pertandingan yang luar biasa, dan ini harus kita menangkan. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh mundur, tetapi kita harus maju sampai garis akhir. Dan Paulus katakan kita harus memelihara iman. Hari ini waktu, sekali lagi saya katakan, ini waktu untuk kita bisa merenungkan apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi goal akhir daripada hidup kita. Tuhan mau agar kita kembali kepada tujuan hidup yang sejati itu. Alkitab berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, dikatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bahwa apa yang menjadi tujuan daripada Paulus untuk hidup adalah bagaimana untuk dia berbuah karena hidup di dalam Kristus. Tujuannya ada di dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dan satu ketetapan, kita butuh satu kebulatan tekad untuk kita bisa menjadi murid Kristus. Itu tidak mudah. Bahwa itu bukan karena emosi, itu bukan karena kita ngotot atau fanatisme, atau itu bukan karena pengetahuan manusia maka kita memutuskan untuk menjadi murid Kristus. Bahwa kita menjadi murid Kristus
dan kita mengerti karena diwahyukan oleh Tuhan sehingga kita menjadi murid Kristus. Itu adalah satu pertandingan yang baik yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita menjadi murid Kristus, kita mau menjalani kehidupan ini dengan satu prinsip, bahwa aku mau menjalani hidup ini seperti Kristus menjalani hidup ini. Dia rela mati, dia rela menderita karena dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Kita mau menjadi murid Kristus dengan satu pemahaman yang benar, bahwa kita mau melangkah, kita mau maju, kita mau bertindak didasari dengan firman Tuhan, didasari dengan kebenaran, bahwa kita melangkah bukan karena fanatisme, kita melangkah bukan karena pengertian dari dunia ini, tetapi kita melangkah karena pengertian yang Tuhan wahyukan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita menjadi murid Kristus bukan karena keturunan, kita menjadi murid Kristus bukan karena kata orang, tapi kita menjadi murid Kristus karena kita menerima, kita mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mati di kayu salib, dia rela menderita supaya apa? Supaya kita menerima apa yang Tuhan janjikan, bahwa hidup kita yang tadinya ada di dalam hukuman kekal, hidup kita yang tadinya sudah di dalam maut, di dalam kegelapan, tetapi dia menebus segala dosa kita, segala hukuman kita, dan dia dikatakan dia bangkit dan dia hidup, dia menyelesaikan pertandingan yang baik yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Jadilah murid Kristus yang punya ketetapan bahwa kita hidup, kita menjadi muridnya, kita mau menyelesaikan apa yang Tuhan tetapkan. Tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan namanya. Bahwa untuk sampai pada akhirnya itu tidak mudah. Ada tantangan, ada goncangan yang besar. Sepertinya di tengah-tengah semangat yang kita ada saat ini, ada goncangan, ada hambatan. Percayalah bahwa kita maju bukan tanpa tantangan, kita bertanding bukan tanpa masalah, tetapi percayalah bahwa tantangan boleh ada, goncangan boleh ada, tetapi itu adalah untuk memurnikan kehidupan kita. Itu adalah untuk memurnikan tujuan daripada kehidupan kita. Kita Hagai ayat pasal yang kedua 7 dan 8 dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Satu saat kita akan melihat bahwa Tuhan akan menggoncangkan semuanya. Langit dan bumi, laut dan darat, itu akan digoncangkan. Tetapi percayalah, yang lain boleh goncang, semuanya oleh goncang. Hanya satu yang tidak bisa digoncangkan, yaitu firman Tuhan. Tidak bisa digoncangkan. Firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan itu akan nyatakan terjadi, akan digenapi sekalipun langit dan bumi goncang. Ini waktunya untuk kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kita harus pegang terus, kita harus mencapai garis akhir. Tidak ada yang bisa untuk menghentikannya. Kegoncangan boleh di mana-mana, tapi kita tidak boleh berhenti, karena firman Tuhan itu akan memberikan jalan keluar. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan Paulus katakan bahwa dia dalam bertanding, dia sampai kepada akhir. Dan dia katakan dia senantiasa memelihara iman. Kalau kita benar-benar mau punya ketetapan,
kita punya keteguhan hati, kita punya kebulatan tekad untuk kita boleh mengakhiri hidup ini di dalam tujuannya Tuhan, maka kita harus benar-benar memelihara iman. Memelihara iman itu berarti fokus kepada Kristus, pegang janjinya. Di tengah kegoncangan ini jangan kita cari jalan keluar di tempat yang lain. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu semua, keluarga-keluarga yang ada di rumah, apapun yang terjadi saat ini, yang harus kita tetap renungkan, apa yang Tuhan mau dengan kejadian ini. Apa yang Tuhan mau, apa tujuannya Tuhan dengan kejadian ini. Apa tujuannya Tuhan dengan kondisi yang kami alami saat ini. Dan percayalah bahwa kejadian ini itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Percayalah bahwa apapun kejadian yang saat ini itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 121 ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Percayalah bahwa di dalam kita berjalan untuk menyelesaikan tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Percayalah kegoncangan masalah itu akan ada, ancaman akan ada, tetapi firman Tuhan katakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Tuhan akan menjaga kehidupan kita untuk hidup kita benar-benar bebas dari kecelakaan. Dan dikatakan jangan takut terhadap kehilangan nyawamu, karena firman Tuhan katakan ia menjaga nyawamu. Meneguhkan kita hari ini bahwa tujuan hidup kita adalah untuk kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Hari ini renungkan apa yang Tuhan mau dengan hidupmu. Dan percayalah bahwa sejarah itu ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan berdaulat dari awal sampai akhir. Tuhan yang punya sejarah. Apa yang terjadi di hari-hari ini, kita akan melihat bahwa ini adalah semua cerita tentang Tuhan. Tuhan berdaulat atas segala-galanya. Tuhan berdaulat atas teknologi. Tuhan berdaulat atas ekonomi. Tuhan berdaulat atas kondisi kesehatan. Yang terakhir adalah nasihat kepada jemaat di 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, bahwa kemenangan mereka itu sangat ditentukan oleh apa yang mereka dengarkan. Sehingga kepada ke-7 jemaat itu dikatakan, siapa bertelinga, Wahyu pasal 3 dan 4, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, sekarang ini bahwa kunci kemenangan kita itu terletak di dalam apa yang kita dengar. Belajarlah untuk mendengarkan firman Tuhan. Belajarlah untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. Penuhilah hidupmu dengan firman. Penuhi hidupmu dengan kata-kata yang berasal daripada Tuhan. Maka kemenangan akan menjadi milikmu. Pandanglah kepada Kristus di kayu salib. Mari hari ini kita memandang kepada Kristus yang sudah mati buat kita. Dia sudah dikuburkan dan dia bangkit. Mari untuk kita bisa menyelesaikan tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Mari kita ingat kembali bahwa Kristus sudah menebus segala kelemahan kita. Di Kristus sudah menebus segala sakit penyakit kita. Kristus sudah menebus segala penderitaan kita. Dia bangkit, dia hidup. Kekuatan kita adalah ketika kita senantiasa memandang kepada salib, memandang kepada Kristus yang sudah memberikan hidup yang kekal di dalam kehidupan kita.
Mari kita renungkan firman Tuhan ini, dan sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus ini, kita mau menaikkan satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu menyucikan hidupku, anugerah-Mu kan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita melakukan ini bukan karena rutinitas, tetapi kita melakukan ini karena percaya bahwa Kristus telah mati bagi kita. Dia telah bangkit dan Dia telah memberikan tujuan hidup yang baru bagi kita. Mari angkat roti di tanganmu. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Firman Tuhan katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Mari, roti yang ada di tangan kita makan dengan iman bahwa tubuh Kristus telah dibagi-bagikan dalam kehidupan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percaya bahwa darah Kristus itulah telah tumpah bagi kita untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita, menebus segala dosa, membayar hutang segala hutang dosa kita. Minumlah dengan iman, darah Kristus sudah menembus kita. Mari bersyukur kepada Tuhan buat tubuh dan darahnya, buat pengorbanannya di kayu salib, yang sudah memberikan tujuan hidup yang baru dalam kehidupan kita. Oleh kuasa darah Yesus, kita menjadi baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan buat perjamuan yang kami nikmati saat ini. Kami percaya bahwa kami sudah menerima tujuan hidup yang baru. Kami ciptaan hidup yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Salam Living God.